Oke. Nah, ini apa namanya? Oke. Kalau ke elektronegatifan itu bagaimana? Berarti dia makin ke atas dan makin ke kanan itu akan meningkat gitu ya. Kita lihat dari ke elektronegatifan. Berarti keasamannya gimana pengaruhnya? Berarti yang ada Cl-nya ya HClO3 itu otomatis yang paling kuat asamnya. Berarti HClO3 yang paling kuat, lalu diikutin H2SO3, lalu diikutin yang paling lemah H2SeO3 gitu. Jadi ini urutannya seperti ini gitu. Dilihat dari ini atom pusatnya. Jadi Se dia paling lemah gitu ya elektronegatifannya, sedangkan Cl dia paling tinggi elektronegatifannya. Nah, oke. Terus di antara ketiga asam okso tersebut tuliskan rumus semua anion yang bersifat amfoter. Oke. Nah, amfoter ya sama kayak tadi, ciri khasnya dia punya H plus dan atau punya H dan punya minus. Sedangkan kalau kita lihat di sini ya, ini kan kalau senyawanya itu nggak ada yang punya minus kan. Nah, kalau kita misal lepasin satu gitu ya, yang selenium. Jadi yang selenium ini dia kan bisa kalau kita uraikan dia bisa menjadi HSeO3 min plus H plus gini. Terus dilanjutin seperti ini. SeO3 min plus H plus. Jadi dia asam yang diprotik. Anggap aja dia diprotik karena punya 2H. Karena nggak ada keterangan lebih lanjut gitu ya. Kita anggap aja yang ada 2H itu biasanya diprotik. Dan juga berlaku untuk yang sulfur. H2SO3 sama kayak soal sebelumnya. H2SO3 berarti juga kayak gini. HSO3 min, H plus. Ini aku singkat aja. Sebenarnya boleh pakai H2O, boleh enggak gitu ya. Ini untuk penyingkatan aja. Ini HSO3 min jadi wait. Jadi SO3 sorry ini 2 min. SO3 2 min plus H plus. Sedangkan kalau yang Cl itu karena dia cuma ada satu H plus, berarti dia cuma ya udah melepaskan satu kali aja. HClO3 H plus sama ClO3 min. Nah, kalau kita lihat ya dari masing-masing spesies di sini yang memenuhi untuk menjadi atau memiliki sifat amfoter itu kan cuma ada 2, yaitu yang ini HSeO3 min sama HSO3 min ini. Jadi jawabannya adalah HSeO3 min dan HSO ini. Nah, jadi yang diminta itu nuliskan rumus semua anion. Berarti yang ditulisin itu anionnya, bukan senyawa atau asam oksonya gitu ya. Jadi kamu atau ya apa namanya kalian jangan nulisin H2SeO3 sama H2SO3 tapi tulis dalam bentuk anionnya atau dalam bentuk amfoternya itu seperti apa gitu. Jadi sesuaikan sama yang diminta soal. Oke, aku lanjutin yang berikutnya. Wait. Asam sulfit H2SO3 merupakan asam diprotik dengan nilai Ka-nya sekian dan sekian. Nah, tuliskan reaksi ionisasi pertama dan kedua yang terkait dengan nilai kedua tetapan keseimbangan tersebut. Nah, ini untuk mempersingkat waktu, aku pakai yang tadi aja gitu ya, yang asam sulfit ini. Aku kopas aja gitu ya. Ini copy. Wait. Wait. Oke. Nah, ini ya. Wait. H2SO3, ini HSO3 min. Nah, ini tinggal dilengkapin aja, berarti Ka1-nya berapa?
1,2 kali 10 pangkat minus 2. Yang kedua 6,6 kali 10 pangkat minus 8. Gitu. Oke, seperti itu. Lalu yang D. Nah, yang D ini udah agak-agak ini ya, masuk ke keseimbangan, tapi nggak apa-apa. Jika 25 mili larutan H2SO3 dititrasi dengan larutan NaOH, tentukan pH pada titik ekivalen pertama. Ini, pH titik ekivalen pertama. Nah, maksud titik ekivalen pertama itu gimana? Maksudnya kan H2SO3 ini diprotik ya, otomatis dia punya 2 titik ekivalen. Jadi, titik ekivalen pertama, ini ya, titik ekivalen yang pertama itu artinya apa? Berarti ketika apa ya, proton pertama sudah dinetralkan atau penetralan proton pertama gitu. Nah, kalau titik ekivalen kedua berarti penetralan proton yang kedua gitu sampai H plus yang kedua itu udah dinetralin. Nah, berarti di sini kita bisa nulisin reaksinya itu seperti apa. Jadi ini reaksinya kan berarti H2SO3 ditambah NaOH. Nah, biasanya kan kalau kita mau netralin tuh, kalau netralin sampai netral semua, 2H plusnya itu hilang. Tapi karena ini cuma satu aja sampai titik ekivalen pertama, berarti yang hilang itu cuma 1H plusnya aja. Nanti produknya jadinya NaHSO3 plus apa? Air H2O. Jadi biasanya reaksi asam dan basa, biasanya produknya itu air gitu. Nah, jadi yang dinetralin itu hanya 1 H plus dari H2SO3. Nah, ini apa namanya? Titrasi itu oke ya. Titrasi itu kalau udah mencapai titik ekivalen berarti apa ya? Mereka itu kan sudah netral. Maksudnya netral itu gimana? Atau titik apa ya? Wait. Hmm, aku pindahin dulu. Nah, jadi ini tuh kapan ya bisa terjadi penetralan itu ketika apa ya, semua mol reaktan itu habis. Aku nggak bilang sama ya, tapi habis. Karena kadang bisa aja koefisiennya itu beda gitu. Jadi kalau dua-duanya habis berarti dia sudah mencapai titik ekivalen atau ya udah netral gitu. Nah, jadi ini kita coba bikin MRS-nya. Nah, biasanya sering pakai MRS. Jadi kita bikin mula-mula, reaksi, sisa. Karena biasanya kalau asam basa apa namanya reaksinya itu apa namanya satu arah. Jadi kalau satu arah MRS-nya itu yang paling bawah kita pakainya sisa. Tapi kalau reaksinya keseimbangan nanti kalau misal nanti ada reaksi-reaksi keseimbangan kita pakai S-nya itu adalah setimbang bukan sisa gitu ya. Oke. Di sini H2SO4 molnya H2SO4 berapa nih? Berarti kan oh ya, aku kasih space dulu. Oke. Oh, sudah. Nah, oke. Jadi kita hitung dulu molnya H2SO3. Berarti kan sama dengan 25 ml dikali 0,1 molar. Jadi sama dengan 2,5 milimol. Sedangkan kita belum tahu nih molnya NaOH nanti aja. Jadi kita masukin di sini 2,5 milimol. Boleh pakai milimol, boleh pakai mol. Terserah. Ini 2,5 milimol. Supaya habis berarti kan H2SO3 ini juga ini ya apa namanya yang bereaksi itu juga sama yaitu minus 0,25 2,5. Dan NaOH-nya juga minus 2,5 dan produknya plus 2,5 ini plus 2,5.
Ini habis, ini 2,5, 2,5. Nah, di sini karena ini kita lihatnya dari koefisien senyawanya masing-masing ya. Karena sama-sama satu semua koefisiennya, berarti molnya NaOH ini kita bisa asumsikan akan sama dengan molnya H2SO3, yaitu 2,5 milimol juga. 2,5. Nah, otomatis kita tahu bisa tahu nih, berarti volume NaOH yang dipakai nanti berapa? Eh, Nah, di sini kan cuma ada kok ini ya, konsentrasi aja ya. Kita belum tahu nih volume NaOH-nya dibutuhinnya itu berapa. Nah, berarti kita cari volume NaOH-nya dulu di sini. Volume NaOH-nya itu berarti mol per molar. Karena molaritas kan mol per volume ya. Jadi ini sama dengan 2,5 milimol per 0,1 molar. Ini sama dengan 25 ml. Sama ya volumenya dengan volumenya H2SO3. Nah, terus gimana cara mencari pH-nya? Nah, di sini kita lihat nih, yang di sisa ada apa aja? Yang di sisa kan ada ini ya, apa namanya? eh, konjugat atau anggap aja senyawa garam sama air. Nah, pH dari air itu biasanya netral. Ini pH-nya 7. Nah, nggak terlalu mempengaruhi. Yang mempengaruhi berarti pH-nya siapa? Yaitu si garamnya, yaitu NaHSO3. Nah, berarti gimana? Berarti apa namanya? Karena NaHSO3 ini garam ya. NaHSO3 ini garam, ya berarti kita lihat dulu jenisnya garam apa dia. Dia kan berasal dari basa kuat dan asam lemah. Berarti garamnya kita pakainya garam basah. Atau nanti larutan yang dihasilin itu kemungkinan pH-nya juga sekitar di atas 7 gitu ya, pH basa gitu. Nah, kalau garam atau cuma ada konjugat aja nih yang ada di dalam larutan, berarti kita pakai rumus yang mana? Kita pakai hidrolisis. Rumus hidrolisis. Ini sebenarnya masuk ke kesetimbangan, tapi nggak apa-apa sekalian. Ya, kita pakai yang hidrolisis. Nah, kalau rumus hidrolisis SMA itu biasanya kita pakainya ini ya, OH-, karena ini basa ya, garam basa berarti OH- sama dengan akar KW per Ka dikali konsentrasi konjugat atau garam. Aku sukanya konjugat aja sih. Tuh. Ini biasanya nih kita pakai rumus cepatnya. Nah, kadang rumus cepat ini tuh kita bisa pakai, kadang enggak gitu ya. Nah, lebih amannya karena kita belajarnya reaksi ini ya keseimbangan asam basa ya. Nah, kita lebih amannya kita pakai ini apa namanya reaksi hidrolisis. Nah, reaksi hidrolisisnya gimana? Ya udah NaHSO3 ini kan dia kita ionisasi dulu nih. NaHSO3. Kita ionisasi menjadi Na plus sama HSO3-. Na plus ini karena berasal dari senyawa yang kuat tadi ya, dia nggak bisa dihidrolisis sama air, alias dia itu konjugat yang lemah. Nah, tapi HSO3- itu kan berasal dari asam lemah ya tadi, berarti dia konjugat yang kuat. Nah, berarti yang bisa bereaksi sama air itu yang HSO3- tambah H2O ini menjadi H2SO3 plus OH-. Nah, kalau kita ingat lagi ya, HSO3- adalah senyawa amfoter. Kalau kita lihat tadi nih ya, dia kan amfoter nih. Nah, berarti dia selain hidrolisis, kemungkinan dia juga bisa melepas H plusnya. Jadinya nanti tambah H2O akan jadi SO3
2- tambah H3O plus. Kalau gini gimana kasusnya? Nah, makanya aku bilang tadi, kita harus hati-hati, jangan langsung pakai rumus cepat yang hidrolisis, karena kita lihat dulu senyawanya bagaimana, atau konjugat yang ada di dalam garamnya itu seperti apa. Nah, karena dia sifatnya amphoter kayak gini, kita harus lihat dulu. Kalau yang bawah ini kan, apa namanya, reaksinya itu kita bisa tahu nih, nilai K-nya itu sama aja dengan Ka2. Terus yang atas gimana? Nilai tetapan keseimbangannya. Nah, kalau ini kan sebenarnya nilai Kb. Nah, Kb ini didapatnya dari mana? Dari Kw per Ka1. Nah, bentar, ini aku kasih warna. Ini Ka2 ya. Ini Kb. Nah, tapi Kb-nya dari Kw per Ka1. Kenapa Ka1? Karena dia kembali lagi menjadi H2SO3 gitu. Jadi kita membutuhkan Ka1 gitu untuk yang reaksi pertama. Nah, eh gimana nih Kak? Kita pilih yang mana? Reaksi yang satu, ini reaksi satu atau reaksi yang kedua? Nah, berarti kita harus lihat dulu Kb sama Ka-nya, Kb sama Ka2-nya itu mana yang lebih besar? Ini pertanyaannya gitu. Mana yang lebih besar gitu. Nah, kalau kita lihat KA2-nya kan tadi udah ada nih ya di soal. 6,6 kali 10 pangkat minus 8. 6,6 kali 10 pangkat minus 8. Terus KB-nya ini gimana? KW itu adalah tetapan ini ya, keseimbangan air. Dia selalu 10 pangkat minus 14 per KA1-nya berapa tadi? Di sini KA1-nya adalah 1,2 kali 10 pangkat minus 2. Nah, ini dalam kalkulator masukin aja. Dapatnya nanti 8,3 10 pangkat minus 13. Nah, kita bisa bandingin nih antara KB sama KA2. Kalau kamu lihat di sini, KB-nya itu ini ya, kita lihat dari orde 10 pangkatnya aja. Dia kan 10 pangkat minus 13. Sedangkan KA2-nya itu 10 pangkat minus 8. Nah, berarti KA2 nilainya lebih besar dibandingkan KB. Nah, kita pilih yang reaksi 2. Nah, berarti karena kita milih reaksi 2, apa namanya, yang awalnya kita ngira, oh dia garam basah nih. Kemungkinan dia terhidrolisis menjadi senyawa yang basah. Ternyata kalau kita lihat nih, bandingin antara Kb sama Ka-nya itu masih besaran Ka. Nah, berarti gimana? Kita nggak bisa pakai ini. Kita nggak bisa pakai hidrolisis, berarti apa namanya, rumus hidrolisis. Berarti kita pakai rumus asam basa biasa. Jadi ini bentar, aku kopas dulu. Nah, ini, nah, oke, kita bikin mula-mula reaksi. Ya udahlah, hapus. O3 2- tambah H3O plus. Kita bikin mula-mula reaksi setimbang. Kayak gini. Nah, apa namanya, tadi kan mula-mulanya dia 2,5 milimol nih. Tapi ini dalam mol. Kalau reaksi keseimbangan, alangkah baiknya kamu pakai apa namanya, konsentrasi. Tapi boleh sih, boleh aja di sini kita masukin molnya dulu. Jadi ini misal 2,5 nih ya. Ini 2,5. Nah, kalau keseimbangan, kita nggak tahu nih yang bereaksi berapa. Kita anggap min X, ini plus X, ini plus X. Ini berarti 2,5 min X, X sama X. Nah, kita masukin ke nilai, ini Ka ya, Ka2. Jadi nilai Ka2 itu kan sama dengan konsentrasi H3O plus dikali konsentrasi SO3 2 minus dibagi sama HSO3 min. Nah, Ka2-nya kan tadi 6,6
10 pangkat minus 8. Nah, ini sama dengan X. Oh, sorry, ini masih dalam mol ya. Berarti volume volume totalnya tadi berapa di sini? Volume totalnya kan tadi ini ya, kita tulis di sini dulu volume total. Volume total reaksinya berarti 25 ditambah 25 sama dengan 50 mililiter. Berarti volume totalnya 50 mililiter. Karena tadi milimol, kita nggak usah ubah ke liter. Jadi kita anggap X per 50 dikali X per 50 dibagi sama, bentar, aku kasih tuh, dibagi sama X, 2,5 min X per 50. Kayak gini. Nah, ini kan agak ribet nih ya, 50-50-nya. Kita bisa coret dulu nih salah satunya. Nah, misal kita coret nih salah satunya. Nah, nanti berarti jadinya 6,6 kali 10 pangkat minus 8 sama dengan X kuadrat per 50 dikali 2,5 min X. Nah, di sini, bentar. Oke, benar. Nah, 2,5. Wait, wait. Nah, ini bisa aja dibikin shift solve. Ini bisa dibikin shift solve aja gitu di kalkulator atau kamu mau operasiin pakai matematik gitu ya, matematik, atau kita bisa pakai asumsi. Nah, asumsinya apa? Asumsinya itu X-nya itu sangat-sangat kecil dibandingkan 2,5 gitu ya. Jadi ini kita bikin asumsi. Asumsi apa namanya? X itu sangat-sangat, sorry, bukan mendekati tapi sangat sangat-sangat kecil dibandingkan 2,5. Berarti X-nya itu kita bisa abaikan. Nah, kalau X-nya diabaikan lebih mudah. Nanti jadinya 6,6 10 pangkat minus 8 sama dengan X kuadrat per 50. Bentar, benar nggak? Iya, benar. Ini 50 dikali 25. 2,5, sorry. Kayak gini. Nah, nanti bisa dicari X-nya. Aku coba hitung. Ini nanti dapatnya 2,87 10 pangkat minus 3. Berarti X-nya ini kan tadi dalam mol ya. Berarti ini milimol. Nah, berarti X ini tuh apa sih sebenarnya? X ini adalah si H plusnya tadi. Nih. Nah, berarti kita bisa tahu molnya H plus itu berapa? Yaitu 2,87 kali 10 pangkat minus 3. Nih, milimol. Nah, terus apa namanya? Konsentrasi H plus, berarti kita bagi sama volumenya. 2,87, 10 pangkat minus 3 per 50. Jadinya 5,7, 10 pangkat minus berapa itu? 45 molar. Nah, baru kita cari pH-nya. pH itu min log H plus. Nanti sama dengan, wait, ini aku kasih sekat ya. Nah, ini berarti tinggal masukin aja min log yang itu. Jadinya 4,2. 4,24.
pH-nya. Seperti itu. Ya, benar. Ntar, wait, bentar. Benar, benar nggak ya? Wait. Hmm, ya, harusnya segini sih. 2,5. Bentar, aku coba hitung dulu. 0,05. Oke. Ansur kali 6,6, 10 pangkat minus 8. Iya, minus. Ya, benar. Jadi kesimpulannya ya seperti ini. Dia pH-nya malah asam. Dia lebih cenderung masih melepaskan H+ dibandingkan harus ini ya menjadi basah atau terhidrolisis istilahnya gitu. Jadi kita dapat pH-nya 4,24 seperti itu. Nah, gimana kalau misal senyawanya nggak amfoter? Nah, berarti kalau nggak amfoter lebih gampang sebenarnya. Kalau nggak amfoter, kamu tinggal pakai ini aja gitu ya. Kalau apa? Ini bisa langsung pakai hidrolisis kalau senyawanya nggak amfoter gitu. Jadi ini kita bisa pakai ini, bisa pakai langsung hidrolisis kalau senyawanya bukan amfoter seperti itu. Nah, terus yang E, oke. Nah, lanjutannya. Berdasarkan reaksi ionisasi pada soal C, tuliskan pasangan asam basa konjugat untuk menghasilkan larutan buffer dengan pH 8. Hitung perbandingan konsentrasi basa konjugat atau asam untuk larutan buffer tersebut. Oke. Oh, oke. Jadi pada soal yang C itu berarti yang ini ya. eh kita tuh pilih antara mau yang Ka1 atau Ka2 untuk menghasilkan pH 8. Nah, kalau kita lihat di sini, Ka1 itu dia nilainya sekitar 10 pangkat minus 2. Sedangkan Ka2 10 pangkat minus 8. Nah, biasanya kalau aku nemuin soal yang ini ya, pengen buffernya tuh pH-nya 8. Nah, berarti kita cari yang pKa-nya, pKa senyawanya, pKa-nya itu mendekati 8. Nah, pKa itu apa? Nah, jadi bentar. Kita cari reaksi keseimbangan pKa mendekati pH. Nah, pH itu kan tadi min log H+. Berarti kalau pKa itu adalah min log Ka. Nah, jadi kalau kita lihat di sini ya, ini aku kopas saja biar enak. Nah, ini kita pindahin sini deh. Nah, di sini. Nah, kita bisa tentu ini pKa-nya. Meskipun apa ya nggak usah pakai angka eksak ya, nggak usah pakai angka pasti. Nah, ini PKA-nya itu harusnya di sekitar 2-an. Karena kan dia 10 pangkat minus 2 nih ya. Mungkin harusnya 2 minus log 1,2 ya, sekitar 2-an gitu ya. Sedangkan yang bawah PKA-nya itu kalau kamu hitung juga harusnya dia sekitar 8. Plus minus 8 gitu ya. Soalnya ini kan apa namanya? Log 6,6 10 pangkat minus 8, 8-nya itu bisa ke depan gitu. Jadi intinya biasanya kita lihat 10 pangkatnya aja gitu. Jadi kalau 10 pangkat minus 2 berarti biasanya PKA-nya sekitar 2. 10 pangkat minus 8 berarti PKA-nya sekitar 8 plus minus 8 gitu. Nah, berarti karena kita pengen yang pH-nya 8, kita harus milih yang ini. Kita harus pilih yang Ka2. Nah, berarti apa namanya? Di sini tuliskan pasangan asam basa konjugat. Berarti pasangannya apa? Berarti asamnya itu
Bentar. Berarti asamnya itu adalah si HSO3- dan basa konjugatnya itu adalah SO32-. Ini. Nah, terus hitung perbandingan konsentrasi asam basa konjugat per asamnya. Nah, berarti kita pakai rumus buffer. Ya, di sini kita pakai rumus buffer. Nah, rumus buffer gimana? Ya, seperti SMA, rumus SMA pada umumnya, kita bisa langsung pakai aja karena buffer ini eh, sering diabaikan gitu ya. Jadi kesetimbangan buffer biasanya kita nggak pakai apa ya? Aku tuh kalau buffer lebih baik kita pakai rumus langsung aja biar nggak bingung gitu. Jadi karena ini anggap aja senyawanya ini asam kan, ini menghasilkan H+. Berarti kita pakai buffer asam rumusnya. Jadi sesuaikan kalau senyawa kalian itu punyanya atau soal lain gitu ya. Ternyata diketahuinya KB1, KB2. Nah, berarti kamu pakainya OH-. Nah, tapi karena di sini yang diketahui Ka, berarti kita pakainya H+. Nanti H+ sama dengan Ka2, kita pakainya Ka2 dikali konsentrasi HCO3- dibagi sama konsentrasi CO32- gitu. Nah, yang dimintakan basa konjugat per asam nih. Sedangkan yang ada di persamaan ini tuh asam per basa konjugat. Berarti kita pengen balik apa namanya? Perbandingannya. Kita pindahin aja gitu ya. Kita pindahin ini ya, kita pindahin ke arah kiri. Kita pindahin ke sini. Kita tuker gitu ya intinya posisinya. Jadinya nanti CO32- per HCO3- itu sama dengan Ka2 per H+. Nah, Ka2-nya kan tadi ini ya 6,6 kali 10 pangkat minus 8. Per H+-nya berapa? H+-nya kan pengennya 8. pH-nya pengennya 8. Berarti H+-nya itu 10 pangkat minus 8. Berarti sama dengan 6,6. Ini perbandingannya antara CO32- dan HCO3- itu. Nah, terus yang ini terakhir yang F. Wait, bentar. Oke. Buat sketsa kurva titrasi larutan H2SO3 oleh larutan NaOH dan beri label posisi titik ekivalen 1 dan titik ekivalen 2. Oke, ini tentang kurva titrasinya ya. Jadi misal apa namanya? Bentar. Kita bikin ini. Gini. Terus kita kasih lagi. Oke. Ya, apa namanya? Boleh pakai menggaris, boleh enggak gitu. Nah, jadi untuk kurva titrasi gini tuh sumbu X itu pasti volume titran. Nah, volume titran di sini yang dipakai siapa? Yaitu si NaOH. Berarti ini volumenya NaOH. Biasanya dalam mililiter. Sedangkan yang sumbu Y-nya itu adalah pH dari siapa? pH-nya H2SO3 atau pH titrat. Nah, untuk memudahkan, biasanya kamu nggak usah pakai skala. Jadi kamu apa ya, bikin 2 titik aja untuk sumbu Y-nya. Kamu bikin titik 7 sama 14. Ya, kalau bisa sih tingginya sama gitu ya. 7 sama 14. Jadi ini anggap aja apa ya? Patokan kapan pH netral dan pH basah. Nah, sedangkan yang bawah adalah 0. Nah, volume titernya gimana? Berarti kan tadi titik ekivalen pertama kita udah tahu nih. Mana tadi? Yang D ya. Titik ekivalen pertama ini si apa namanya? Nah,
Wait. Mana tadi? Dia volume NaOH-nya itu 25 ml. Berarti di sini kita tulis 25. Di sini kita bikin inceran 25, patokan gitu ya. 25. Nah, ini untuk titik ekuivalen pertama. Terus kita bikin lagi untuk titik ekuivalen kedua, yaitu berapa? Biasanya titik ekuivalen itu kelipatan gitu ya. Karena yang pertama itu 25, berarti yang kedua itu 50. Jadi kelipatannya yang pertama gitu ya. Jadi kalau udah tahu titik ekuivalen pertama, bakal tahu titik ekuivalen kedua dan ketiga kalau misal ada gitu ya. Nah, terus tinggal kita bikin grafiknya aja. Berarti grafiknya misal startnya itu nggak boleh 0. Kenapa? Karena dia asam lemah. Asam lemah itu pH-nya itu biasanya di atas 0 gitu, nggak bisa sampai 0. Jadi kita misal mula-mulanya sampai mana ya? Mungkin sampai sini gitu ya. Naik gitu, naik dikit. Nah, kalau bisa nanti naiknya itu pas naik yang agak tinggian itu pas di 25. Nah, ini 25. Terus kita naikin lagi, naik dikit. Nah, kita naik yang drastis di 50. Nah, nggak usah terlalu presisi gitu. Yang penting apa namanya? Kita sesuaiin sama titik-titiknya aja. Nah, jadi yang penting itu titik ekuivalen pertama di sini dan yang kedua di 50. Nah, untuk pH-nya gimana? Tadi kan kita udah hitung nih, titik ekuivalen pertama itu pH-nya di sekitar 4,24 alias masih di bawah 7. Jadi kita usahain gimana caranya supaya ini pertengahannya bentar. Nih, pertengahan dari titik ekuivalen pertama ini ya, yang ini itu ada di bawahnya 7. Nah, sedangkan titik ekuivalen kedua kan kita nggak tahu, anggap aja dia ada di atas 7 gitu ya. Gitu. Kalau misal ada, berarti kalian coba atur-atur gimana caranya supaya titik ekuivalen kedua itu pH-nya sesuai sama data yang ada. Tapi di sini karena nggak ada, kita pakai perkiraan aja gitu. Jadi di sini udah, terus beri label titik ekuivalen pertama dan kedua. Berarti ini titik ekuivalen satu. Yang ini adalah titik ekuivalen kedua. Gitu. Oke, ada pertanyaan sampai saat ini? Mungkin yang Mm-mm. berkak. Aku lihat dulu. Yang bagian ini sih Kak, Yang mana? hidrolisis ya. Mm-mm. Kelihatan bisa pakai rumus yang waktu SMA sama harus bikin MRS-nya dulu. Di Oh, bedainnya di mana gitu. oke. Itu sebenarnya dari asumsi yang tadi nih. Gini, bentar, ada soalnya nggak ya yang kayak gitu? Oke, ini aja deh. Mending kita coba bikin, kalau misal, anggap aja ini kita bikin hidrolisis ya. Si NaHSO3-nya kita coba bikin MRS hidrolisisnya. Meskipun ya nilai Ka-nya lebih besar, tapi nggak apa-apa. Kita coba bikin di sini. Buat aplikasinya seperti apa. Nah, ini misal kita pakainya yang hidrolisis. Yang tadi. Berarti ini H2SO3 sama OH-. Nah, kita bikin MRS-nya. Mula-mula reaksi setimbang. Nah, mula-mulanya itu berarti tadi eh, kalau saran aku sih mendingan kalau ada ini ya kesetimbangan kita pakainya konsentrasi aja langsung. Soalnya kalau mau masukin volume di akhir itu agak ribet. Jadi kan tadi molnya HSO3 ini kan apa namanya molnya tadi kan 2,5 nih. 2,5. Nah, berarti kalau mau nyari konsentrasinya, konsentrasi HSO3- itu kan berarti 2,5 per volume total 50. Ini berarti kan per 50 sama dengan 0,05 nih. 0,05.
Kita masukin aja mula-mulanya nih 0,05. Nah, kita bikin min X, terus ini plus X sama kayak tadi. Nah, ini plus X, ini plus X. Ini 0,05 min X, ini X sama X. Nah, ini kan tadi nilainya KB ya. KB sama dengan KW per KA 1. Nah, untuk apa namanya? Ungkapan keseimbangannya itu sama. Jadi OH min kali H2SO3 per HSO3 min. Nah, OH minnya itu kita masuki ya pokoknya yang waktu setimbang ini kita masukin aja. Ini X dikali X per 0,05 min X. Ini sama dengan KB ya. KB-nya tadi 8,3, 10 pangkat minus 13. 8,3, 10 pangkat minus 13. Nah, sorry ini. Nah, sebenarnya apa ya, hampir sama gitu ya. Apa namanya? Yang bedain itu apa? Kita pakai keseimbangan ini atau enggak? Yang bedain adalah ini, min X-nya ini loh. Ini tuh diabaikan, apa namanya? Min X-nya diabaikan atau tidak gitu. Abaikan atau tidak. Nah, cara tahu diabaikan atau tidak, kamu lihat antara konsentrasi konjugatnya, apa namanya? Kita lihat dari konsentrasi konjugatnya terhadap nilai K-nya. Bisa KB atau KA. Di sini kan kita pakainya KB ya. Berarti ini pakai KA. Sorry. K. Nah, ini kalau misal konjugatnya itu, konsentrasi konjugatnya itu lebih besar dari 100 atau 1000 gitu ya. Aku lupa. 100 atau 1000 kali lipat dari KB. Ya, ini 100 kali lipat KB. Atau KA ya. Bisa KB atau KA. Nah, itu berarti kita bisa abaikan. Abaikan nilai X. Gitu. Tapi kalau nilai atau ya konsentrasi konjugat itu mendekati nilai KB, mendekati nilai ini ya konstanta keseimbangannya, berarti kamu nggak boleh mengabaikan min X-nya gitu. Jadi harus dihitung manual. Jadi nanti dibikin persamaan kuadrat. Jadi nanti X kuadrat bla 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 gitu, min bla 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 atau plus berapa sama dengan 0. Nanti diselesaikan persamaannya. Nah, tapi kalau misal mau diabaikan, ya udah berarti nanti jadinya 8,3 10 pangkat minus 13 sama dengan X kuadrat per 0,05. Berarti X-nya kan sama dengan akar 8,3 10 pangkat minus 13 kali 0,05. Nah, ini itu bentuk ini sama dengan rumus hidrolisis. Gitu. Jadi sebenarnya rumus-rumus SMA itu penyederhanaan dari ini apa namanya? Persamaan keseimbangan gitu menurut aku. Mau hidrolisis atau asam basa lemah yang biasa yang mungkin biasanya kamu nemuin ini ya apa misal nyari apa namanya? pH dari asam apa gitu ya. Misal HX gitu ya, berapa molar, 0,5 molar gitu ya. Nah, apa namanya? Misal dia ada nilai Ka-nya. Nah, H plusnya kan kalau SMA gitu kan akar Ka kali konsentrasi HX. Nah, ini sebenarnya adalah penyederhanaan juga gitu. Penyederhanaan dari mana? Dari nilai ini. Ka sama dengan H, H plus kali X min misal atau konjugatnya per HX. HX min X gitu ya. Atau min ya min yang bereaksi gitu intinya. Min biasanya min yang sesuatu min A gitu, misal min A gitu. A ini adalah yang bereaksi gitu ya, yang kayak kayak yang di sini gitu ya. Jadi sebenarnya semua keseimbangan biasanya polanya itu seperti ini gitu ya. Jadi kita bisa pakai produk pereaktan. Nah, nanti kita bisa pakai asumsi pengabaian
bisa juga enggak gitu ya, atau enggak boleh banget gitu ya. Kenapa? Kenapa kita nggak boleh pakai pengabaian? Misal nilai KA-nya itu 1,2 10 pangkat minus 2 nih. Sedangkan konsentrasi yang kita mau pakai gitu ya, konsentrasi mula-mulanya adalah misal konsentrasi HX-nya itu adalah misal 0,01 alias 10 pangkat minus 2. Nah, nilai KA sama HX ini kan sangat mendekati gitu ya nilainya. Sama-sama sekitar 10 pangkat minus 2. Nah, kalau kayak gini kita nggak boleh pakai, ini tidak boleh pakai pengabaian. Gitu. Itu sih yang sedikit membedakan antara asam basa yang biasa kita pakai di SMA dan asam basa yang diajarkan waktu TPB. Itu sih. Ada pertanyaan lebih lanjut? Cukup Kak, makasih. Oke. Seperti itu ya. Wait bentar. Hmm, mm, 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 mm. Oke. Iya, ini aku lagi nge-record. Eh, Oke. Wait. Sebenarnya tinggal 2, cuman waktunya kayaknya tinggal dikit lagi ya. Wait, bentar. Nah, mungkin ini bisa latihan sendiri. Cuman aku mau bahas kalau ini deh, buffer yang dipengaruhi sama asam atau basa kuat gitu ya. Jadi aku nggak tahu ini ada atau enggak di soal ini. Cuman misal aku bikin di sini ya, pakai buffer yang ini ya, CO3- sama sorry, ini aku salah nulisnya. Ini harusnya SO3 2- sama, nah kayak gini. Oke, sorry, ini aku salah nulis. Nah, misal buffernya kayak gini deh. Oke, aku perdalam bentar dikit aja. Buffer, tentang buffer. Apa ya, ini kapasitas buffer gitu. Yang penting menurutku ya. Nah, tuh. Jadi untuk kapasitas buffer itu ya kapasitas buffer sendiri itu biasanya dia apa namanya? Atau gini. Jadi yang dimaksud kapasitas buffer itu adalah kemampuan larutan buffer untuk apa ya, menjaga atau menstabilkan pH dari suatu larutan gitu. Jadi pH dari buffer yang bisa dijaga itu hanyalah plus minus 1 dari pKa. Jadi pH-nya itu cuma bisa pKa plus minus 1. Lebih dari itu, berarti kapasitas buffernya udah jelek. Atau apa ya, buffernya itu nggak bisa dipakai. Jangan pakai buffer itu. Mending pakai buffer senyawa lain. Makanya tadi aku bilang, kita kalau mau nyari apa ya, bikin larutan pH sekian, harus disesuaikan sama Ka-nya atau nilai Kb-nya gitu. Nggak boleh asal pakai. Soalnya ada yang dinamakan kapasitas buffer, yaitu plus minus 1 dari pKa-nya. Nah, gimana sih soal yang berhubungan sama kapasitas buffer ini? Biasanya ini ya, misal aku ada apa namanya? Tadi ya, misal pakai HCO3- sama CO3 2- nih. Nah, misal HCO3- ini 0,1 molar. Sedangkan CO3 2- itu 0,05 molar. Misal aja gitu ya. Ka2 dari H2CO3 itu misal aja ya berapa ya? Mungkin 5 kali 10 pangkat minus 8 gitu ya. Misal aja kayak gini. Aku ngasal aja gitu ya. Nah, aku pengen nambahin suatu asam, misal HCl. Aku pengen nambahin HCl-nya itu misal 0,1 mol HCl. Dan misal buffernya ini ada di dalam volume 1 liter. Anggap aja gitu ya. Nah, gimana pH setelah aku tambahin HCl ini? Nah, berarti
kita harus lihat dulu sifat dari masing-masing spesiesnya atau senyawanya dulu. HCO3- dia kan lebih bersifat, misal anggap aja dia adalah asamnya gitu ya. Dia asamnya, sedangkan CO32- adalah basa konjugat atau bersifat basa gitu. Nah, HCl ini sifatnya asam. Asam supaya bereaksi itu dia harus ketemu sama basah. Otomatis reaksi kalau misalnya HCl mau dimasukin ke sini ya, mau ditambahin ke dalam buffer ya, misal buffernya mau ditambahin HCl gitu, berarti HCl-nya dia akan bereaksi sama CO32- menjadi HCO3- plus Cl- kayak gini. Nah, misal kita bikin MRS. Kenapa aku bikin MMRS? Karena ini kan kuat dengan lemah gitu ya, kuat dengan basah, ya apa namanya, bisa dianggap bisa basah kuat atau basah lemah. Pokoknya dari sesuatu yang lemah itu pokoknya ada yang kuat ini ya. HCl ini kan kuat. Itu biasanya satu arah dan di sini kan 0,1 mol. CO32- anggap aja 0,05 mol. Sedangkan HCO3- itu 0,1. Sorry, ini kita buat berapa ya? Bentar, jangan dulu. Ini kita buat 0,5 aja, biar biar nggak aneh angkanya. Nah, kita bikin 0,5. Nah, berarti HCl-nya kan dia lebih dikit nih jumlah molnya dibandingkan CO32-. Berarti HCl-nya yang habis 0,1 minus 0,1 minus 0,1 plus 0,1. Berarti ini habis, ini 0,4, ini 0,2. Gitu. Berarti nanti masukin ke rumus buffer, jadinya H plus sama dengan KA, KA-nya ini dikali sama 0,2 per 0,4. Yang awalnya 0,1 per 0,5. Jadi berubah gitu ya. HCO3- itu akan nambah, sedangkan CO32- akan berkurang. Nah, jadi di sini aku dapat bisa nyimpulin bahwa kalau misal ada pengaruh asam nih ya, pengaruh asam. Nah, berarti nanti kalau misal ribet sama reaksinya, bikin MRS-nya ribet, itu sebenarnya kalian bisa logikain aja gitu ya dari rumusnya. Jadi ini H plus sama dengan Ka dikali sama ini misal molnya Ha, Ha ini asamnya plus molnya asamnya ya. Mol asam kuatnya itu berapa per mol amin dikurangin sama mol H plusnya. Jadi yang asam, yang sifatnya asam akan makin banyak, sedangkan yang sifatnya basa akan berkurang. Sedangkan kalau pengaruh penambahan basa ya, ini pengaruh penambahan basanya, itu berarti nanti OH- sama dengan, sorry, kita tetap H plus dulu. Berarti nanti kita tuker apa namanya tandanya. Jadi mol Ha minus mol H plus per mol amin. Sorry, karena pengaruh basah itu berarti kita pakainya basah mol OH min ya. Ini Ha min, ini plus mol OH min. Dan ini akan berlaku dengan buffer asam. Sorry, buffer basah. Ini kan yang aku kasih contoh adalah buffer asam. Nah, gimana kalau buffer basah? Ya udah tinggal kebalikan. Kalau buffer basah kan rumusnya itu ini ya, OH min sama dengan Kb dikali sama konsentrasi mungkin apa ya? BOH per B min gitu. Anggap aja gini. Nah, atau nggak harus konsentrasi, mungkin pakai mol juga bisa, mol basa per mol asam konjugat. Nah, kalau pengaruh asam sama basanya gimana? Ya tinggal kamu sesuaiin aja ya. Ini kan ini sifatnya kan basa nih, ini basanya, basa lemahnya, sedangkan yang bawah itu asam konjugatnya.
Menjugat gitu. Jadi kalau misal mau ditambahin asam, berarti kan nanti yang basa ini akan berkurang kalau ditambahin asam, sedangkan yang asam menjugat itu akan semakin banyak jumlah molnya. Sedangkan kalau ditambahin basa, berarti nanti yang basanya ini akan bertambah makin banyak, sedangkan asam konjugatnya akan makin berkurang gitu. Itu sih paling untuk pengaruh untuk kapasitas buffer biasanya mungkin ada tipe-tipe soal seperti itu. Oke, ada yang mau ditanyain untuk tentang kapasitas buffer ini? Masih itu Kak, aku Ya, bingung kenapa? penentuan OH min sama H plusnya. Penentuan apanya? H plus sama OH minusnya. Ya, Berarti yang di asam sama basa itu Kak, yang H plusnya gitu. Kenapa yang mm-mm. dipengaruh basanya itu dia H plus? Apa karena buffernya asam? Enggak, jadi kalau di pengaruh basa ini maksudnya dia penambahan basa. Misal kayak basa NaOH gitu. Misal NaOH, ini anggap aja kita tambahin HCl. Makanya yang dipengaruhi itu adalah jadi ini untuk buffer asam, tapi kalau mau ditambahin asam kuat atau basa kuat. Jadi yang bisa merubah pH dari ini ya, apa namanya, buffer itu cuman senyawa asam basa kuat aja, bisa HCl ataupun NaOH. Dan juga untuk buffer asam sorry ini buffer basa. Ini untuk buffer basa. Buffer basa. Buffer basa juga akan dipengaruhi dua itu, antara asam kuat atau basa kuat. Nah, makanya di sini aku ngasih simbolnya ini anggap aja kita ganti deh biar nggak rancu. Kita ganti ininya HCl sama NaOH aja gitu ya. Ini misal HCl, ini misal maunya NaOH gitu. Ini aku kasih contoh aja gitu. Nggak harus HCl dan NaOH, bisa asam basa kuat yang lain. Mungkin yang ada di soal gitu ya, mungkin KOH atau apalah gitu. Kayak gitu sih. Bisa diterima atau masih ada yang bingungin? Oke, oke, oke. Makasih. Oke. Paling itu aja karena waktunya hanya 1,5 jam. Sisanya mungkin bisa buat latihan. Harusnya untuk apa namanya keseimbangan asam basanya itu ya tinggal apa ya harus tahu aja sih kapan kita pakai titrasi. Ya kalau misalnya soalnya titrasi berarti kita ya udah reaksiin aja antara asam sama basa. Terus pokoknya apa ya kalau misal ada reaksi-reaksi gitu ya antara asam sama basa mau kuat ataupun lemah, kamu lihat sisanya itu ada apa di dalam larutan itu. Kalau di dalam larutan itu hanya ada konjugatnya aja, kamu pastiin kayak tadi apakah dia amfoter atau enggak. Kalau enggak ya udah pakai hidrolisis. Tapi kalau yang sisa ternyata ada ini asam sama konjugat ya ada dua spesi, berarti kemungkinan langsung aja pakai buffer. Tuh. Jadi paling itu sih untuk apa namanya materi asam basa. Oke, karena waktunya sudah habis, mungkin aku akhiri ya untuk temuan hari ini. Apa namanya? Karena tadi dimulai dengan doa, maka baiknya kita akhiri juga dengan doa. Oke, terima kasih buat Kak Bibah. Eh, Dokternya dicukupkan. Terima